Saya ingin membagikan sebuah pelajaran singkat tentang 3 perempuan dalam periode pertama silsilah Yesus. Kita sedang mempelajari Alkitab, kitab suci, dan ini adalah firman Allah yang tidak dapat salah, otoritas terakhir, dan kita mempelajarinya karena firman ini memberikan kita kehidupan. Dan agar kita dapat mengerti, untuk membantu kita memahami firman ini dengan lebih baik dan menggali harta karun yang tersembunyi dalamnya, kita mempelajari seri sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, dan saat ini kita sedang mempelajari buku ketiga, Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Dan buku ini mencakup periode pertama silsilah Yesus dalam Matius pasal 1, yaitu 14 generasi pertama. Dan untuk membantu kita memahami konsep-konsep dan sebagai referensi, saya merujuk pada sumber-sumber ini. Dr. Craig Blomberg, tafsiran Matius dalam seri Tafsiran Amerika yang Baru, dan karya Dr. Warren Gage, Romansa Penebusan, Tipe-tipe Pengantin Kristus dalam Alkitab, dan seterusnya. Dan untuk leksikon yang diedit oleh Dr. Van Cameron, yaitu Kamus Internasional Baru untuk Teologi dan Eksegesis Perjanjian Lama. Sekarang marilah kita beralih ke perikop utama kita untuk hari ini, Matius pasal 1 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk Anda ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kita akan memikirkan tentang 3 wanita tersebut, yaitu Tamar, Rahab, dan Rut. Anda mungkin melihat Batseba di bawah sana dalam ayat 6, tetapi bagian kedua dari ayat 6 sudah merupakan bagian dari periode kedua dari silsilah Yesus. Jadi kita akan memikirkan tentang ketiga wanita itu. Dan ketika kita berpikir tentang ketiga perempuan ini, hal pertama yang muncul di benak kita adalah masalah. Apa yang salah dengan para wanita ini? Yang salah adalah karena tujuan Matius menulis silsilah ini sebagai bagian pertama. Tentu saja ia tidak tahu bahwa ini akan menjadi bagian pertama dari perjanjian baru kan, tetapi ia menulis kepada orang-orang Yahudi untuk membuktikan kepada mereka bahwa Yesus yang telah mereka salibkan beberapa waktu singkat yang lalu adalah Mesias yang mereka nantikan. Maka untuk membuktikan hal itu, Yesus seharusnya tidak memiliki sesuatu negatif apapun dalam silsilahnya kan, karena melalui silsilah ini Matius mencoba untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah keturunan anak Daud atau anak Daud yang telah dijanjikan, yang berarti ia akan menjadi raja yang kekal. Dia adalah anak Abraham yang dijanjikan. Jadi ini adalah silsilah kerajaan di mana Yesus datang sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam perjanjian lama. Tetapi mengapa para perempuan ini disertakan dalam silsilah Yesus? Kita mempelajari mengapa beberapa generasi dihilangkan kan. Tetapi para wanita ini sepertinya juga berdosa. Tapi mengapa mereka dimasukkan? Bagi orang Yahudi pada awalnya, hal ini menjadi masalah karena tidak lazim memasukkan nama-nama wanita di dalam silsilah, terutama silsilah kerajaan. Dan nama-nama ini mereka mungkin mengenalinya, dan jika tidak, setidaknya dalam perjanjian lama, mereka dapat tahu bahwa mereka adalah orang kafir atau orang berdosa, orang ternoda, orang-orang yang telah ternoda oleh dosa seperti pelacuran kan. Jadi mengapa Tuhan membiarkan Matius menyimpan nama-nama ini di dalam silsilah Yesus? Kita harus memahami bahwa sejarah penebusan adalah sejarah orang-orang yang telah ditebus. Dan para wanita ini mewakili mereka yang sudah ditebus. Lalu melalui para wanita ini, kita dapat memikirkan tentang janji tentang benih keturunan wanita dan dasar dari seri sejarah penebusan dan pekerjaan penebusan Allah di dalam Alkitab adalah tentang keturunan perempuan kan. Segera setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan murtad dan menolak firman Tuhan, mereka kehilangan kehidupan dan mereka harus menghadapi maut.
Segera setelah hal itu terjadi, Allah memberi mereka harapan hidup dengan memberikan janji ini. Dan karena janji ini, Hawa, ibu dari maut yang membawa kematian bagi umat manusia, ia menjadi Hawa kan, yang berarti ibu dari kehidupan. Jadi, benih keturunan perempuan ini, janji ini, Zerah, anak atau benih atau keturunan yang dijanjikan Tuhan ini adalah Yesus Kristus, Sang Mesias, yang akan membawa kehidupan bagi umat manusia, yang akan memulihkan dan menebus umat manusia untuk kembali kepada Tuhan, di mana kita seharusnya berada dalam hubungan dengan Tuhan kan. Dan dalam hubungan dengan Tuhan, ia memberikan kita kehidupan yang kekal dan menghancurkan kepala keturunan ular itu. Jadi, di dalam Alkitab, ada 3 tempat utama yang berbicara tentang benih keturunan perempuan. Dalam kitab Kejadian, Allah memberikan janji tentang benih keturunan perempuan. Dalam kitab Matius atau Injil, atau kitab-kitab Injil, kitab ini berbicara tentang bagaimana benih keturunan perempuan tersebut datang sebagai Yesus Kristus untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian dalam kitab Wahyu, kita melihat seorang perempuan yang sedang mengandung dan melahirkan, juga seorang perempuan yang memiliki benih. Benih yang telah kita pelajari dalam Alkitab, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa benih itu adalah firman Allah. Itu ada di Lukas pasal 8 ayat 11. Dan perempuan dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, mewakili gereja di akhir zaman. Oleh karena itu, dalam kitab Wahyu, kita melihat perempuan ini memiliki anak laki-laki, memiliki benih, zera atau keturunan yang merujuk kepada gereja akhir zaman. Anda dan saya yang telah menerima benih, yaitu firman Yesus Kristus, sekarang harus menghasilkan buah dari benih itu. Jadi marilah kita berpikir tentang ketiga wanita ini, dimulai dengan Tamar. Dan ketika kita memikirkan tentang para wanita ini, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa Allah sengaja meninggalkan para wanita ini dalam Alkitab, dalam silsilah ini, karena mereka sangat penting dalam kedatangan benih yang dijanjikan. Dan mereka sangat penting dalam membantu kita menyadari siapa diri kita, bagaimana kita ditebus, dan seperti apakah gereja pada masa itu, dan apa yang harus kita lalui. Tamar, kita tahu ceritanya, dan karena saya percaya dan yakin bahwa Anda semua mengetahui kisah-kisah ketiga wanita ini dengan baik, saya tidak akan mengulang cerita mereka ya, tapi saya akan mencoba untuk fokus pada pelajaran yang dapat dipetik, makna sejarah penebusan dalam kisah-kisahnya saja. Jadi dengan Tamar, kita dapat berpikir tentang pentingnya garis keturunan perjanjian Allah. Siapakah yang akan meneruskan garis keturunan? Mengapa Tamar melakukan apa yang dia lakukan? Itu karena Yehuda, Onan, atau bahkan Shelah, keluarga yang seharusnya membawa dan mewariskan keturunan yang diperjanjikan ini, karena Ruben melanggar perjanjian pernikahan dan dia tidak dapat menjadi anak sulung yang diperjanjikan. Simeon dan Lewi melanggar dan menyalahgunakan perjanjian sunat, dan oleh karena itu mereka kehilangan hak kesulungan. Maka, hak kesulungan itu diberikan kepada Yehuda untuk diteruskan. Namun, Yehuda tidak sadar dan anak-anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pikirkanlah tentang Onan, yang lebih suka memikirkan apa yang dia inginkan dan apa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri daripada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita juga perlu memikirkan hal itu. Sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang telah menerima benih Allah, apakah kita benar-benar menjalani hidup kita untuk menggenapi perjanjian Allah, kehendak Allah, ataukah kita menggunakan berkat-berkat Allah untuk tujuan diri sendiri, demi keuntungan sendiri, demi keinginan diri sendiri? Satu-satunya orang yang melihat pentingnya dalam keluarga itu adalah Tamar. Itulah sebabnya dia harus mengambil tindakan ekstrim itu untuk menggenapi hal yang paling penting di alam semesta, membawa benih dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang benar-benar percaya pada perjanjian Allah adalah pertanyaannya. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa ada kutukan. Dia mengalami kutukan itu saat melahirkan.
Mengapa? Karena kutukan dalam persalinan, kutukan melahirkan, rasa sakit yang diberikan kepada wanita itu, kepada Hawa ketika dia jatuh. Tetapi ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik saat melahirkan seorang anak, tetapi juga rasa sakit dan penderitaan yang harus kita alami sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk menerima benih, untuk menanggung benih tersebut dan untuk melanjutkan hidup. Kita dapat melihat hal itu, kita dapat mengalaminya melalui penginjilan. Sangat sulit untuk menginjili, sangat sulit untuk melahirkan anak-anak rohani. Hawa menerima itu, kutukan yang itu. Sarah harus mengalami hal itu. Ingat, Sarah mandul, begitu juga dengan Ribka dan Rahel. Tetapi mereka mengalami air mata, kesakitan, dan penderitaan agar mereka dapat melahirkan anak yang dijanjikan, sehingga mereka dapat memiliki anak perjanjian Allah. Dan kemudian Yehuda akhirnya mengakui dengan mengatakan, dia lebih benar daripada aku. Mengapa? Karena aku tidak memberikan dia kepada anakku Shelah dan aku tidak bersetubuh lagi dengannya. Kejadian 38 ayat 26. Dia mengakui bahwa dia tidak melihat pentingnya hal itu, tetapi Tamar melihatnya. Dan pada akhirnya gereja juga harus mengalami rasa sakit saat melahirkan seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 12. Dan selanjutnya adalah Rahab. Dan kita tahu bahwa Rahab adalah seorang pelacur di kota Yeriko. Ketika orang Israel datang dan masuk ke Kanaan, mereka harus menghadapi Yeriko. Dan dikatakan bahwa Salmon adalah ayah dari Boaz dari Rahab. Dan Rahab dikutuk dan juga dinajiskan, kan? Menurut kitab Kejadian pasal 9 ayat 25, Ulangan pasal 20 ayat 16-18, orang Kanaan itu dikutuk oleh Allah. Dan juga Imamat pasal 19 ayat 29, seorang pelacur itu najis. Dia adalah keduanya, kan, Rahab. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang pelacur, dia adalah orang Kanaan. Dia terkutuk dan ternajiskan, kan? Tetapi mengapa dia ada di dalam Alkitab, di dalam silsilah Yesus? Mari kita lihat pengakuan iman Rahab. Rahab mengakui dalam Yosua pasal 2 ayat 8-11, ketika kedua mata-mata itu masuk, ia berkata, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Lihatlah, bahkan orang Israel pun tidak dapat mempercayai hal ini seperti yang dilakukan oleh Rahab. Tetapi dia percaya akan hal ini dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kamu mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberah di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori dan seterusnya. Dan kemudian dia mengakhiri dengan mengatakan sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di langit di atas dan di bumi di bawah. Hebat. Saya rasa dia memiliki iman yang lebih baik daripada kebanyakan orang Israel yang bersungut-sungut sepanjang perjalanan padang gurun, kan? Ini adalah pesan yang terus-menerus disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk diingat. Ayat utama dari seri sejarah penebusan adalah Ulangan 32 ayat 7. Tuhan berkata, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Dia terus berkata kepada umatnya, kamu harus mengingat apa yang telah kulakukan untuk menyelamatkanmu. Tetapi lihatlah Rahab. Dia adalah orang kafir, dia adalah orang berdosa, tetapi dia mengingat apa yang telah Allah lakukan. Dan sebagai hasil dari mengingat apa yang telah Allah lakukan, dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Dan itulah yang disebut iman. Dan itu disebutkan dalam perjanjian baru. Rahab disebutkan di beberapa tempat yang sangat penting dalam perjanjian baru. Pertama dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Mungkin ini adalah pasal tersulit untuk dimasuki karena ini adalah pasal tentang iman. Dimulai dari Abel dan hanya berisi daftar orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah silsilah iman, kan? Dan mengapa ini menjadi istimewa? Karena dikatakan karena iman Rahab pelacur itu tidak binasa, dan seterusnya. Ini adalah tempat di mana kita mungkin berpikir nama Yosua akan muncul, tetapi bukannya Yosua yang muncul, melainkan Rahab yang muncul, dan iman dialah yang diakui. Dan juga dalam Yakobus pasal 2 ayat 21-26, penulis Yakobus membandingkan iman Rahab dengan iman Abraham.
oleh iman dibenarkan dan diperhitungkan sebagai orang benar. Dengan cara yang sama, ayat 25 dikatakan, dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, dan ia membuktikan imannya melalui perbuatannya. Mengapa Rahab disebutkan di tempat yang begitu penting dalam perjanjian baru? Mungkin karena Tuhan mengingatkan kita sebelum kita sampai ke kitab Wahyu tentang kota besar Babel dan pelacur besar yang duduk di dalam Babel. Dan ini adalah ayat-ayat referensi seperti Yeriko. Pada akhirnya, kota besar itu adalah Babel. Di Yeriko ada seorang pelacur yang bernama Rahab, dan Babel adalah si pelacur besar. Ada 2 mata-mata yang dikirim ke Yeriko, ada 2 saksi yang dikirim ke Babel. Kedua kota itu akan runtuh pada waktu bunyi ke-7 sangkakala. Dan suara itu berseru di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4. Katakan, keluarlah dari kota itu supaya kamu jangan kena kutuk. Rahab adalah orang yang keluar dari kota itu melalui iman dengan percaya, melalui berkat tali kermizi, tali merah, dan melalui berkat pernikahan dengan Salmon yang berasal dari suku Yehuda. Dan seperti itu juga pada akhirnya mereka yang keluar dari Babel akan diperbarui. Dan kita adalah orang-orang yang adalah gereja. Anda dan saya adalah orang yang cemar dan najis. Dan saya minta maaf untuk menyebut Anda seperti itu, tetapi kita terkutuk dan najis seperti Rahab kan. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa, kita hidup dalam dosa. Tetapi seseorang seperti Salmon, nama Salmon dalam bahasa Ibrani bukan berarti ikan, tetapi berarti menutupi. Dan konsep menutupi itu adalah penebusan. Salmon menutupi masa lalu dan dosa-dosanya, Rahab lalu menikahinya, dan sebagai hasilnya ia menjadi bagian dari silsilah kerajaan. Tidak hanya kerajaan di bumi ini, tetapi juga kerajaan di surga. Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya berharap Anda dan saya menjadi mempelai wanita yang berhias, yang siap seperti Rahab. Berikutnya adalah Rut. Dan dikatakan di bagian kedua dari Matius pasal 1 ayat 5 dikatakan Boas memperantakan Obed dari Rut. Kita juga tahu bahwa Rut dikutuk dan dihukum. Ulangan 23 ayat 3 mengatakan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak dapat masuk ke dalam jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan mengacu pada anak-anak Tuhan, keturunan Tuhan, ini memiliki konsep silsilah lagi, dan Rut tidak dapat masuk ke dalamnya kan. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keselamatan dan penebusan karena perjanjian itu adalah konstitusi bagi bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan dan menjadikan mereka generasi pilihan, umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi orang bukan Yahudi untuk masuk dan menjadi umat Allah adalah dengan menerima perjanjian ini. Dan kisah Rut juga dapat dipahami dengan cara midrash sebagai cetak biru dari karya penebusan. Jadi marilah kita renungkan perjalanan Naomi dan Rut yang mengandung tema-tema pengasingan dan kepulangan serta kebutuhan akan penebus. Nama Naomi berarti kesukaanku, yang mungkin mengacu pada, atau kita dapat menerapkannya pada Israel. Ia menikah dengan Elimelek yang namanya berarti Tuhan adalah rajaku.
atau Tuhanku adalah Raja. Dan kemudian tanah mereka, Bethlehem, mengalami kelaparan. Bethlehem berarti rumah roti. Roti melambangkan firman Tuhan. Namun ironisnya, rumah roti itu tidak lagi memiliki roti dan terjadi kelaparan. Dan oleh karena itu mereka harus pindah ke bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang terkutuk, yaitu Moab. Dan berapa kali dalam Alkitab kita melihat sejarah bangsa Israel harus pindah ke negara lain seperti Mesir atau Babel karena kelaparan atau karena kehancuran. Dan kedua kisah ini, khususnya kisah Mesir dan Keluaran, Babel dan kisah kembalinya mereka dikenal sebagai kisah penebus bagi orang Yahudi. Kedua kisah ini juga digunakan sebagai tipe penghakiman akhir zaman. Elimelek meninggal, Mahlone dan Kilian, putra-putra mereka, Mahlone berarti sakit, Kilian berarti terbuang. Mungkin mereka berbicara tentang kondisi rohani Israel. Mereka meninggal ketika berada di tanah Moab kan, dan hanya tinggal Naomi dan kedua menantunya yang tersisa. Naomi kembali ke Bethlehem. Dan dia berkata, jangan panggil saya Naomi kesenangan lagi, panggil saya Mara, kepahitan. Tetapi Ruth mengikutinya dan kita melihat pengakuan iman Ruth. Dia berkata, Ibu, Allahmu adalah Allahku. Dia berkomitmen, dia secara sukarela menaati perjanjian Allah dan pergi beribadah kepada Allah pada hari Sabatnya. Dia berkata, dialah Allahku. Dia lebih memilih mengikuti Naomi ke tempat di mana dia mungkin akan dianiaya karena dia adalah orang Moab. Tetapi dia lebih memilih melakukan itu karena ada Tuhan, ada Allah, daripada kembali ke rumah orang tuanya sendiri yang mungkin lebih nyaman. Dan sekali lagi kita melihat tema penebusan melalui pernikahan. Kitab Rut diakhiri dengan sebuah silsilah dari Peres hingga Daud. 5 generasi sebelum Keluaran, ada 5 generasi setelah Keluaran. Jadi Keluaran menjadi pusat kisah penebusan. Dan kemudian ini adalah format generasi ke-10 yang sangat penting dalam Alkitab. Kita melihat hal itu dalam Kejadian pasal 5 dan pasal 11. Format 10 generasi, namun yang penting adalah bahwa di akhir silsilah ini adalah Daud. Jadi dari Peres hingga Daud, diantaranya adalah apa yang kita lihat di sini. Dalam cerita itu, Daud menandakan raja yang kekal. Tetapi dalam kisah itu, pusat dari silsilah ini adalah Boas dan Ruth. Dan Boas dan Ruth menjadi tipe penebus dan mempelai wanita. Penebus dengan mempelai wanita. Klimaksnya adalah pernikahan mereka. Di seluruh Alkitab dimulai dengan kisah pernikahan di Taman Eden. Ketika Yesus datang, sebagian besar perumpamaan dan tindakannya, bahkan perjamuan terakhirnya dengan murid-muridnya, penuh dengan tema-tema pernikahan dan makna pernikahan. Dan dia berkata, seolah-olah dia akan datang kembali. Dia seperti seorang pangeran yang akan datang kembali untuk mengambil pengantinnya. Dia berkata, saya akan kembali. Dan ketika dia kembali, akan ada perjamuan kawin, seperti yang dikatakan Yesaya 25. Akan ada pernikahan, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 21. Jadi Alkitab ini memiliki tema pernikahan di sekelilingnya. Dan pernikahan Ruth dengan Boas adalah pernikahan yang luar biasa. Karena Ruth adalah orang Moab yang menurut Tuhan tidak dapat bergabung dengan jemaatnya kan? Dengan jemaat umatnya. Namun ketika ia menikah dengan Boas, ia masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Saya berdoa agar Anda dan saya telah menerima berkat itu. Saya berdoa agar berkat itu diberikan kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Jadi sebagai kesimpulan, kita telah berbicara tentang benih keturunan perempuan. Dan kisah-kisah para wanita ini adalah kisah-kisah penebusan dari kutukan dan kematian. Itulah mengapa ada harapan bagi Anda dan saya. Dan yang mereka butuhkan pertama-tama adalah perjanjian.
Dalam Yesaya pasal 56 ayat 2-8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat." Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dengan Tuhan berkata, "Tuhan pasti akan memisahkan aku dari umatnya." Lihatlah, dia berkata, "Jika kamu memelihara hari Sabatku dan berpegang teguh pada perjanjianku, berpegang teguhlah pada perjanjianku, kamu tidak perlu dipisahkan dari umatku. Kamu dapat menjadi bagian dari umatku. Dan janganlah orang kebiri berkata, 'Sesungguhnya aku ini pohon yang kering.' Bukankah itu sebuah keajaiban? Ini hampir seperti mengatakan bahwa seorang pelacur dapat menjadi seorang perawan, ya kan? Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saya berdoa agar berkat ini diberikan kepada kita semua. Saya percaya bahwa berkat ini diberikan kepada kita semua. Aku akan berkenan kepada korban-korban kebakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Hal kedua yang mereka butuhkan sama seperti yang dibutuhkan oleh Cinderella, putri salju dan putri tidur. Dan mereka menunggu hal yang sama. Mereka menunggu sang pangeran datang dengan kuda putihnya untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga ketiga wanita ini membutuhkan seorang Goel. Apa itu Goel? Goel adalah penebus sanak saudara, seperti pangeran yang menunggang kuda putih, dan Yesus akan datang kembali dengan kuda putih untuk menyelamatkan kita kan. Dan bagi Tamar, meskipun Yehuda tidak berniat demikian, ia menjadi seperti seorang Goel untuknya. Kita tahu tentang hukum pernikahan Levirat, dan dalam hukum pernikahan Levirat, kerabat terdekat harus bertanggung jawab untuk memberikan benih untuk melahirkan seorang anak. Tujuan dari Goel, mereka ini disebut penebus kerabat atau penuntut balas. Mereka akan pergi menyelamatkan anggota keluarganya atau sanak saudaranya sehingga garis keturunan tidak terputus. Penebus kerabat Goel membalas mereka yang melanggar perjanjian pernikahan. Jadi mereka yang jatuh ke dalam perselingkuhan atau hal seperti itu, melakukan perzinahan, dia harus membunuh mereka untuk mencegah mereka merusak atau menghujat perjanjian atau keturunan dan garis keturunan mereka. Jadi Goel adalah penebus atau pembalas, dan untuk Rahab, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Salmon adalah Goelnya, dan untuk Ruth, Boaz adalah Goelnya. Dan siapakah Goel itu? Goel dalam bahasa Ibrani ditulis seperti ini, dan bentuk verbalnya adalah Gaal, yang berarti menebus. Kita sudah mempelajari sejarah penebusan, sejarah Goel. Mengapa? Karena karya Goel ini adalah karya Tuhan kita, Yesus, Sang Mesias. Dia adalah penebus yang sejati. Inilah misteri Yesus Kristus, Sang Mesias, yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah persundalan menjadi keperawanan. Jadi bukan karena Dia yang menerima kita, sama seperti ketiga wanita ini diterima melalui iman, ketika kita melihat pentingnya perjanjian, Yesus akan menerima kita apa adanya, sekutuk-kutuknya kita, senajis-najisnya kita. Yesus menerima kita, membersihkan kita, dan membuat kita menjadi terang, dihiasi, dan siap untuk langit dan bumi yang baru. Dan saya percaya
Dan saya berdoa agar Anda dan saya benar-benar menerima kasih itu, memahami kasih Yesus. Sama seperti Yesus pergi ke Samaria untuk menerima perempuan Samaria, Yesus pergi ke Kana, sebuah wilayah yang bukan Yahudi, untuk bertemu dengan perempuan Kanaan. Yesus menerima dan menyembuhkan serta mengusir setan dari Maria Magdalena. Yesus datang ke dunia ini. Buku ini, Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan, pada bagian pendahuluan, penulis berbicara tentang Tuhan yang lebih besar dari segalanya, Tuhan yang lebih besar dari alam semesta, Tuhan yang begitu besar itu turun ke bumi yang kecil ini, yang lebih kecil dari setitik debu jika dibandingkan, dan kita yang hidup di bumi ini bahkan lebih kecil lagi kan, tetapi dia turun supaya dia bisa menerima kita, supaya dia bisa menyembuhkan kita. Jika ada seseorang yang terluka, ditolak, atau mengalami kesulitan, ingatlah, Yesus adalah goel Anda. Yesus adalah goel kita. Dan meskipun kita adalah orang berdosa, meskipun kita tidak seperti Tamar, Rahab, atau Ruth, selama kita berpegang pada perjanjiannya, Yesus akan datang kembali sebagai mempelai pria, dan dia akan membawa kita, dan kita akan berada dalam sisilahnya. Kita akan berada di dalam kerajaannya. Wahyu 14 ayat 4 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Semoga Anda dan saya menerima kasih-Nya, dan semoga kita mengingat dan selalu hidup bersama goel kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi kita, kami berterima kasih banyak karena Engkau telah menerima kami dan mengasihi kami apa adanya. Dan kami berterima kasih karena Engkau telah membasuh semua dosa kami. Bapa, sungguh suatu berkat dan anugerah yang luar biasa. Bapa, tolonglah kami sekarang untuk menerima kasih ini, dan bawalah Injil ini kepada banyak orang sampai ke ujung-ujung bumi ini. Injil ini kabar baik bahwa mereka telah diterima oleh Yesus, bahwa mereka telah diampuni selama mereka menerima nama Yesus Kristus. Jadi Bapa, tolonglah kami untuk menjadi pembawa kabar baik ini, dan tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang akan berdiri di atas Gunung Sion bersama Yesus Kristus pada akhirnya. Terima kasih banyak untuk kasih karunia-Mu, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.